Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat, kembali lagi di YouTube channel Uji Adam Fitri. Insya Allah kita akan bersama-sama menggali dan menelusuri kembali hal-hal apa saja yang dapat dijadikan inspirasi ketika berada di rumah aja. Sahabat-sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita berada di tengah situasi yang tidak normal seperti sekarang ini. Menurut informasi yang terbaru di berbagai media, hingga saat ini jumlah sebaran data yang terindikasi COVID-19 itu mencapai 50.000 orang, sudah di atas 50.000 orang. Angka yang sangat banyak, angka yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan beberapa bulan ke belakang. Sehingga berbagai sektor merasakan dampaknya. Di bidang pendidikan misalnya, di bidang pendidikan saja kabarnya pemerintah baru akan membuka kembali institusi pendidikan itu sekitar bulan Januari 2021. Itu artinya kalau dihitung dari bulan sekarang, dari bulan Juni ini, berarti masih 6 bulan lagi kita harus dalam kondisi seperti ini. Namun sesungguhnya itu bukanlah hal yang mesti kita sesali, apalagi sampai membuat diri kita itu tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal masih ada begitu banyak hal-hal yang bermanfaat yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tentunya bisa mengurangi rasa jenuh saat lama berada di rumah aja. Sahabat-sahabat, mau tahu kan apa saja yang bisa kita lakukan saat berada di rumah aja? Simak terus video ini hingga tuntas, no skip. Dan di akhir jangan lupa like, komen, subscribe, dan share yang sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat ya. Selamat menyimak 10 hal-hal yang bisa dilakukan saat berada di rumah aja. Sahabat-sahabat, sekian lama berada di rumah yang kita tempati biasanya terasa biasa-biasa saja. Tak ada kesan yang istimewa. Namun apa jadinya jika kita coba menata ulang? Kita coba menata ulang rumah kita agar lebih nyaman. Misalnya posisi kursi, lemari, pot bunga, bingkai foto, kaligrafi, deretan trofi, penghargaan, dan segala pernak-pernik rumah perabotan yang ada di rumah kita. Nah, sekarang nih saatnya meninjau ulang yang sekiranya membuat penghuni rumah menjadi betah dan ada kesan baru, sehingga menjadi lebih bersemangat dan nyaman walaupun berada di rumah saja. Coba kita tata, dirapihkan posisi yang asalnya tidak enak dipandang, kita posisikan lagi, kita dibenahi lah seperti itu, sehingga semuanya terkesan nyaman dan enak untuk dipandang. Sahabat-sahabat, biasanya ketika ditata ulang akan ketahuan tuh mana barang yang masih bersih dan yang harus dibersihkan terlebih dahulu, sehingga akan termotivasi untuk BRTT. Apa itu BRTT? Itu adalah singkatan ya. B itu artinya bersih, R rapi, T tertib, dan T yang terakhir teratur. BRTT. Ayo, selain istri ataupun ibu, semua penghuni rumah berpeluang nih untuk ikut berkontribusi dalam bersih-bersih dan merapihkan semuanya. Atau bisalah bagi-bagi tugas, misalnya ibu di dapur, misalnya ayah di garasi atau di pekarangan rumah, anak-anaknya yang lain di kamar, di tengah rumah atau di belakang rumah. Intinya bagi-bagi tugas saja lah, biar semuanya bisa saling kerjasama, saling gotong royong untuk membersihkan rumah. Sahabat-sahabat, saat menata ulang dan membersihkan perabotan, biasanya suka ketahuan juga tuh mana barang yang masih layak dipakai dan tidak layak dipakai. Yang masih layak dipakai, bersihkanlah sebersih mungkin. Yang sudah tidak terpakai, coba kumpulkan
dan amankan saja atau dibuang. Mungkin ada beberapa benda yang bagi kita itu kurang berguna, tapi bagi sebagian orang itu akan sangat berguna, bahkan dijadikan sebagai salah satu mata pencarian mereka. Misalnya kertas, jenis kertasnya itu apapun itu, baik koran, kardus, majalah, dan lain sebagainya. Itu sebaiknya jangan dulu dibuang begitu saja ya. Kumpulkan terlebih dahulu sesuai jenisnya, baru setelah itu simpan di dekat tong sampah depan rumah kita. Biarkan saja diambil oleh orang yang membutuhkan, niatkan saja sebagai sedekah ya. Apalagi mungkin kalau barang-barang tersebut sudah tersusun, wah itu sangat menyenangkan bagi mereka. Kemudian selain kertas ada juga botol plastik ya, atau bekas air kemasan ya, itu juga coba diamankan dulu, jangan asal dibuang gitu kan, biar nanti sama orang-orang yang membutuhkan bisa dimanfaatkan. Selain itu pakaian juga ya, mungkin ada yang sudah tidak terpakai barangkali ya, yang sudah edisi lama itu kita sedekahkan saja gitu kan kepada orang yang membutuhkan. Atau kalau yang sudah sangat tidak terpakai, yang sudah sobek, sudah bolong-bolong dan sebagainya, ya kita jadikan, manfaatkan saja untuk dijadikan rak misalnya. Jadi pada intinya apapun barang-barang yang ada di rumah kita, kalau itu sudah tidak berfungsi, sudah tidak berguna, sebaiknya disingkirkan saja dulu lah, sebaiknya diamankan. Biar apa? Biar ya terasa lebih leluasa gitu kan, biar semua perabotan yang ada di rumah kita itu berfungsi sebagaimana mestinya, seperti itu. Sahabat-sahabat, media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, kemudian Line, TikTok, Twitter, Google, Zoom dan sebagainya, dan masih banyak lagi, sudah sangat akrab di tengah-tengah orang-orang pada umumnya, baik di perkotaan maupun di pedesaan, yang muda hingga yang tua, wirausaha, bahkan orang yang menganggur pun juga suka main media sosial. Kemudian pejabat ataupun rakyat, pendakwah ataupun mustamihnya, dan semua latar belakang sosial yang berbeda-beda, itu rata-rata semuanya sudah sangat akrab dengan media sosial tersebut. Namun kalau menurut saya, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari saat menggunakan media sosial tersebut. Misalnya dengan tujuan untuk provokasi, misalnya untuk menyebarkan hal-hal yang negatif, mohon maaf, pornografi misalnya, kemudian untuk mempermalukan orang lain dan lain sebagainya, atau juga untuk pamer-pamer berlebihan gitu kan. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena biasanya zaman sekarang itu sudah sulit dibedakan antara pamer dan tasakur binikmat seperti itu, karena itu sudah kembali kepada niatnya masing-masing kalau seperti itu ya. Jadi intinya lebih baik media sosial tersebut kita gunakan saja untuk hal-hal yang bersifat edukasi atau pembelajaran, misalnya untuk menyambung silaturahmi, kemudian untuk jual beli online, untuk berbisnis misalnya seperti itu, dan lain-lain yang pasti banyak sekali manfaatnya. Sahabat-sahabat, kalau kita perhatikan, mayoritas orang-orang menggunakan jasa transaksi online untuk jual beli pada saat sekarang ini. Mungkin banyak yang merasakan manfaatnya gitu kan. Apalagi di saat kondisi COVID-19 ini, himbauan dari pemerintah kan harus ada social distancing, kemudian dan protokol kesehatan lainnya gitu kan. Sehingga ketika terjadi jual beli online itu lebih aman karena pembayaran lewat online lagi seperti itu, dari rekening atau e-walletnya masing-masing, sehingga itu sangat memungkinkan kita untuk tidak terjadi interaksi langsung antara pembeli dan penjual seperti itu. Nah, dari fenomena tersebut sepertinya tidak ada salahnya kita memulai wirausaha lewat bisnis digital atau bisnis online ini. Ini adalah ikhtiar
untuk saling memberikan rasa aman, saling membantu dan saling memudahkan bagi sesama seperti itu. Serta lebih-lebih meluaskan jaringan antara pedagang atau penjual dan kliennya. Sahabat-sahabat, saat berada di rumah aja mungkin menjadi waktu yang tepat bagi Anda yang selama ini merasa sulit mencari waktu yang tepat untuk belajar bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Itali, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan masih banyak bahasa-bahasa lainnya yang lazim digunakan di dunia internasional. Kalau saya perhatikan, begitu banyak platform-platform yang menyediakan jasa pembelajaran bahasa asing secara online. Yang lebih enaknya lagi bisa memilih sesuai waktu yang kita bisa dan tentunya sesuai budget ya, seperti itu. Namun bagi yang budgetnya terbatas jangan khawatir, karena di berbagai media sosial juga itu sudah banyak ya orang yang dengan ikhlas, dengan sukarela berbagi tentang tutorial, tentang cara-cara belajar bahasa seperti itu, baik di YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Tinggal kembali kepada diri kita, sanggup atau tidaknya memanfaatkan waktu saat di rumah aja, khususnya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa. Sahabat-sahabat, olahraga menjadi hal yang tidak boleh terlewatkan selama kita berada di rumah aja. Biasanya orang-orang malas ya untuk berolahraga karena sudah sekian lama, karena sudah terlalu lama berada di rumah. Padahal olahraga itu berfungsi untuk menjaga tubuh kita agar tetap bugar, agar tetap sehat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if." Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah sukai daripada mukmin yang lemah. Dengan jiwa yang sehat, dengan tubuh yang sehat, itu juga bisa menunjang tubuh kita agar tetap kuat ya, melakukan aktivitas lainnya, beribadah juga bisa lebih semangat, lebih fresh kalau tubuh kita dalam keadaan sehat. Sahabat-sahabat, olahraga yang bisa kita lakukan itu tidak mesti yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan saja dulu lah. Misalnya stretching di rumah ya, atau pemanasan gitu kan, senam pagi misalnya. Atau kalau sudah sanggup beraktivitas keluar ya jogging atau bersepeda misalnya, atau olahraga yang memang mengandalkan fisik lainnya, futsal untuk laki-laki ya, bulu tangkis. Yang jelas sesuaikan saja dengan daerahnya masing-masing ya. Kalau yang misalnya tempat Anda apakah zona merah kah, zona hijau kah, atau zona kuning kah, atau bahkan zona hitam ya, itu bisa disesuaikan saja dengan daerah masing-masing. Dan jangan lupa ketika olahraga yang melibatkan keluar rumah itu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Biar apa? Biar untuk keselamatan kita juga. Sahabat-sahabat, berdasarkan pengalaman pribadi, setelah sekian lama ya berada atau beraktivitas di luar, itu biasanya sangat jarang sekali kita yang namanya membaca buku. Mungkin untuk saat ini membaca buku itu cukup kalah pamor ya, dengan membaca pesan WhatsApp misalnya, atau postingan di Instagram, di Facebook, dan artikel-artikel di internet. Mungkin selama ini karena semuanya punya anggapan kalau di media sosial atau di smartphone kita itu mungkin terasa lebih
simpel, lebih efektif, dan bisa diakses kapan saja seperti itu. Tapi sahabat-sahabat, karena sekarang kita sebagian besar waktunya berada di rumah saja, coba bukannya tidak boleh baca dari smartphone ya, coba yang punya buku ya, buku apapun itulah, buku tentang pendidikan, tentang hiburan, novel dan sebagainya, itu coba kita baca-baca lagi. Siapa tahu di sana banyak inspirasi kembali gitu kan. Selain itu, buku merupakan gudangnya ilmu, sedangkan kuncinya adalah membaca. Jadi dengan membaca nanti insya Allah kita akan banyak kembali nih masukan-masukan, inspirasi-inspirasi baru ya setelah kita membaca buku. Semua orang yang pernah di dunia pendidikan pasti pernah punya buku ya, meskipun yang hanya pendidikannya tidak tinggi, tapi semuanya pasti di rumahnya ada buku lah. Misalnya ibu-ibu nih yang punya anak ya, itu kan bisa tuh sambil menemani anaknya ngerjain PR, kita bisa sambil buka-buka buku pelajarannya, atau kita sambil cermati, oh ternyata begini ya anak saya pelajarannya itu misalnya. Kan secara tidak langsung itu menjadi ilmu juga buat kita saat itu. Aduh gimana nih kalau misalnya nggak biasa baca buku, terus tiba-tiba buku yang kita ambil itu bukunya tebal gitu kan, misalnya beratus-ratus halaman. Jadi kalau untuk baca buku itu tidak usah mesti semalaman seharian semuanya khatam gitu kan. Ya tekniknya begini, sebelum membaca buku coba perhatikan dulu atau baca dulu bagian belakangnya, resensinya gitu ya. Nah kita baca, jadi dengan membaca bagian belakangnya, belakang jilidnya ya, itu biasanya di sana ada informasi bahwa buku tersebut memuat tentang apa gitu kan, memuat tentang apa yang merupakan boleh dibilang intisari dari buku tersebut. Kemudian yang kedua, lihat daftar isinya atau kata pengantarnya dulu biar mengetahui maksud penulisan buku tersebut. Lalu daftar isinya biar apa? Biar tahu isi dari buku tersebut itu tentang apa gitu kan. Ada sub apa saja gitu kan yang bisa kita baca dan seterusnya. Dan dicicil saja, tidak usah langsung gitu kan. Bisa satu hari satu bab, atau misalnya panjang sub babnya saja misalnya yang dibaca. Tidak usah terlalu banyak dulu. Biar apa? Biar tidak cepat bosan. Karena kalau sudah bosan itu mata memang melihat buku, tapi tidak ada yang masuk gitu kan. Tidak ada yang masuk, berlalu gitu saja nanti. Jadi selamat membaca buku ya. Sahabat-sahabat, hari demi hari telah dilewati. Biasanya ada satu hal, ada satu momen yang sangat berharga itu kan, yang sering terlewatkan. Apa itu? Yaitu berkumpul dengan keluarga atau family time. Dengan rutinitas yang biasanya, apalagi yang misalnya punya kerjaan ya, dari pagi sampai malam, berangkat pada subuh misalnya, pulang jam 10 malam. Nah itu bisa dipastikan di hari kerjanya itu sangat minim bertemu dengan keluarganya, dengan putra-putranya. Bahkan saya dulu ketika ada siswa ya, pernah saya tanya, katanya orang tuanya itu jarang sekali ini kan berada di rumah ini kan, paling hanya akhir pekan saja. Saya tanya, kenapa jarang ada di rumah? Kan ayah saya misalnya, ayah saya kerja, ini kan ibu saya juga kerja. Kalau ibu pulangnya sore katanya, kalau ayah pulangnya biasanya di atas isya katanya, seperti itu. Dan kadang-kadang saya itu nggak tahu kapan ayah saya berangkat dan kapan ibu saya pulang katanya, karena dia sudah tidur lagi mungkin. Masya Allah. Paling-paling hanya ketemu pas akhir pekan saja katanya, Sabtu dan Ahad lah, seperti itu. Nah
di masa sekarang ini mungkin waktunya ya, kita untuk memaksimalkan kebersamaan dengan keluarga, saling berkabar, ya saling curhat kan, orang tua menanyakan pasangannya, menanyakan kondisi anak-anaknya, pendidikannya gimana, sekolahnya gimana, perkembangannya gitu kan. Bisa sambil dicek kan, misalnya kalau yang punya anak yang sekolah, apalagi yang sekolahnya berasrama misalnya kan, sekian lama tidak bertemu juga, itu bisa dites perkembangannya selama di pesantrennya gimana gitu. Dan masih banyak lainnya, karena kebersamaan dengan keluarga itu sangat mahal dan di masa pandemi ini sebaiknya kita manfaatkan yang sebaik-baiknya, kumpul atau kebersamaan dengan keluarga. Sahabat-sahabat, setelah sekian waktu kita lewati di hari-hari biasa, mungkin saat ini menjadi waktu yang tepat untuk rehat dari segala aktivitas yang pernah dilalui, untuk sekedar bermuhasabah, untuk sekedar mengevaluasi semua kegiatan yang pernah kita lalui. Barangkali banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tapi belum optimal, banyak agenda-agenda yang telah kita lewati tapi belum maksimal seperti itu. Makanya sekarang saatnya nih kita bermuhasabah, dan waktu yang terbaik adalah sepertiga akhir malam. Kita di sana bisa bangun, ambil air wudhu, kemudian lakukan sholat, dan akhiri dengan bersimpuh sambil memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Anda curahkan semua permasalahan yang selama ini dihadapi, semua permasalahan yang selama ini belum ada jalan keluarnya, dan di sana juga Anda memohon kepada Allah agar agar hari-hari ke depan yang akan kita jalani ini lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk kita dan keluarga. Semoga bermanfaat. Demikianlah sahabat-sahabat 10 hal-hal yang bisa kita lakukan saat berada di rumah aja. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang barangkali sahabat-sahabat punya pengalaman tersendiri, punya aktivitas tersendiri ya. Intinya lakukan hal-hal yang bermanfaat saja selama berada di rumah, agar waktu-waktunya lebih bermakna untuk kehidupan kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini menjadi kebaikan buat semuanya ya. Dan jangan lupa tunggu video-video kami lainnya yang menginspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.